Hadirin jamaah Masjid Darul Muqti yang sama-sama mengharapkan ridho Allah SWT pada hari yang kedua atau ketiga Ramadan ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah hadis dari baginda Muhammad SAW yang lumayan panjang. Namun dengan pembacaan hadis ini diharapkan dengan bagaimana kualitas ibadah Ramadan kita ke depan yang masih tersisa sekitar 2 bulan lagi bisa lebih berkualitas. Pada sebuah nasihat mengatakan, pada siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia sebetulnya orang yang buruk. Pada siapa hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka termasuk orang yang celaka. Tetapi yang beruntung adalah bagaimana hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Maknanya apa? Dengan pembacaan hadis ini mudah-mudahan bisa memberikan nasihat bagi saya sendiri dan hari ini semua bagaimana Ramadan tahun ini lebih berkualitas daripada Ramadan tahun yang lalu, sehingga ya, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa pada akhir bulan Sya'ban baginda Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya Allah SWT menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam, sholat tarawih termasuk diantaranya sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lain. Barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lain. Inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan menjadi sebab selamat dari neraka, dan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa yang diberinya makanan untuk berbuka tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Maka sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Maka beliau bersabda, Allah SWT memberi pahala ini kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa, meskipun sebutir kurma, seteguk air atau seteguk susu, dan tidak harus sampai kenyang. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban hamba-hamba sahaya juga para pembantunya pada bulan itu, maka Allah SWT akan mengampuninya dan membebaskan dari neraka. Perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu. 2 di antaranya meridhokan Tuhanmu, dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. Ada 2 perkara yang dengannya kamu meridhokan Tuhanmu, adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah SWT, dan memperbanyak memohon ampunannya. 2 perkara yang kamu pasti memerlukannya adalah kamu memohon surga kepada Allah SWT, dan kamu berlindung kepadanya dari api neraka. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah SWT akan memberi
memberinya minum dari telagaku pada hari kiamat, yang membuatnya tidak akan haus selama-lamanya hingga ia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Usaimah, Baihaqi, Ibnu Hibban dari kitab At-Taqiyah. Tadi yang dirahmati Allah, kalau kita bahas satu persatu tadi tak cukup waktunya juga. Maka saya akan mengambil sedikit saja dari penggalan di sini. Mari kita introspeksi, muhasabah dengan penggalan hadis ini, bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, barang siapa mendekatkan dirinya di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti beramal fardu pada bulan lainnya. Dan barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lain. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lihat bagaimana keadaan diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga amalan fardu atau belum? Meningkatkan amalan sunnah atau belum? Karena pengalaman saya dulu waktu masih kecil, biasanya banyak tetangga-tetangga saya, bahkan diri saya, hanya sekedar membatalkan kewajiban puasa. Bagaimana menahan lapar dari makan sahur sampai berbuka, dengan tambah lagi tarawih. Seakan-akan itu saja. Nah, kalau ini yang kita lakukan, maka kita rugi besar. Bayangkan kalau kita hanya melakukan seperti itu. Yang pertama, bahwa puasa kita belum tentu diterima. Kalau toh diterima, hanya bertambah 11 amalan amalan tarawih saja yang pahalanya seperti itu. Tetapi kalau tidak, bagaimana hadirin? Kita harus menjaga amalan wajib. Salah satu di antaranya adalah sholat 5 waktu berjamaah. Ketika kita bisa memelihara sholat 5 waktu berjamaah, tidak tertinggal takbiratul ula, maka sekali sholat pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali. Nah, kalau kita bisa menjaga 5 kali, 70 dikalikan 5 berapa? Sekali 350 kali. Kalau kita sholat tarawih selama seminggu, hanya 11 dikalikan 77. Beratnya di sisi Allah Ta'ala hanya seperti 1 kali sholat wajib saja. Maka sungguh kita sangat merugi kalau kita hanya mengandalkan tambahan tarawih saja. Tapi bagaimana amalan fardu ini betul-betul dipelihara, kemudian ditambah dengan amal-amal sunnah. Kalau misalnya ketika kita menjaga antara sholat maghrib dengan isya tetap iktikaf di masjid, maka dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa iktikaf di masjid tidak berbicara kecuali kebaikan antara 2 waktu sholat, maka Allah akan membangunkan 1 buah istana di surga. Ketika bulan Ramadan, maka dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Lalu maksudnya dikatakan, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian dia menunggu sampai sholat isya, maka mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh ketika hari biasa. Kalau Ramadan bagaimana? Dilipat gandakan sampai 70 kali. Bagaimana dengan iktikaf? Dengan hari-hari biasa, maka sehari iktikaf akan dijauhkan dari neraka jahanam sejauh 3 paret. Dan setiap paret itu jaraknya antara langit dan bumi. Sehari iktikaf, maka pahalanya dijauhkan 3 kali bumi dan langit. Ketika bulan Ramadan, maka dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Dan berapa? 70 kali 3 kali berarti 210 apa? Ada beberapa saudara kita yang sudah bisa menjaga
dengan melakukan umroh di bulan Ramadan. Maka pahalanya seperti haji. Maka tanda orang beriman ini adalah dia rakus soal akhirat, tetapi zuhud dengan dunia. Maka dengan sedikit nasihat ini, mari sisa waktu yang tersisa ini ya, kita perbaiki iman dan amal kita. Kita siarkan kepada saudara kita sehingga dari hari ke hari iman dan amal kita meningkat, sehingga pada saat menghadap Allah Ta'ala kita dalam kondisi iman dan amal yang terbaik. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri kita, saya sendiri dan hati yang dirahmati Allah. Padahal datang dari Allah Ta'ala tidak salah, karena kekurangan saya mohon dimaafkan kepada Allah Menampunan. Untuk keseluruhan majelis, mari kita tutup dengan majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.